Topan maupun Haris. Mungkin cuma kita yang punya grup bertiga ya ada. Grupnya yang Palu gak ada. Apa lu mau gua ada? Itu grup kita. Mungkin ketika ada masalah sama abang, Eda gak akan cerita sama yang lain. Gak akan pernah Eda cerita sama saya. Juga pada saat Eda gak dijemput pulang kantor, abang di dalam kamar ketiduran rupanya. Sampai Eda manggil 911 ya. Mungkin gak ada yang tahu kecuali Kak Eli. Saya telepon langsung Kak Eli supaya Kak Eli hubungin orang-orang. Yang terakhir kita telepon, yang pertama adalah sebelum saya telepon Kak Eli, Eda telepon saya. Itu menjadi rahasia kita ya. Itu kenapa saya menangis, lebih menangis daripada yang lain. Bang Amal justru yang telepon saya, video call dengan saya, dengan kata-kata yang masih terngiang sampai detik ini. Tolong abang Ted, apa yang bisa saya buat? Beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, abang gak sadar. Dan pada saat dia bilang dia minta tolong, saya langsung telepon Kak Eli. Maaf Kak, saya bentak kakak pada saat itu. Telepon Bang Posan, saya bilang. Telepon Bang Posan sekarang juga. Akhirnya Kak Eli matiin telepon, kita telepon bertiga, dan akhirnya Kak Eli telepon Bang Posan. Apa yang Eda rasa mungkin saya juga rasa. Mungkin karena kita hampir berdekatan umurnya ya, dan 1 bulan tanggal lahir kita. Jadi dia, walaupun abang dan saya adalah kami bertiga terutama yang paling menangis ketika Eda mengatakan bagaimana nanti kalau abang sudah tidak ada. Kami mengatakan bawa ke Jakarta, apapun juga bawa ke Jakarta. Itu yang kami teriakkan di Zoom kami. Jadi nanti Eda mau tinggal di Jakarta, apa Eda kembali ke Florida, jangan lupa bahwa kami tetap ada. Palu Gada jangan dihapus. Saya bangga punya abang seperti Bang Ama. Ada ibu nama Ibu Hadijah. Itu adalah ibu yang suka ngirim-ngirim apa yang Eda dan abang pesan, maupun congkel, kain yang dari tanah abang saya beli, kirim lewat Ibu Hadijah. Bagaimana mungkin seorang ibu itu, dan dia muslim lagi ya, pergi ke Florida membesuk Bang Ama. Dia gak kenal sebetulnya, gak kenal. Sampai kemarin dia bilang, Ros, saya baca di statusmu Bang Dharma tidak ada, saya akan ke tanah Mesir. Jadi saya bangga banget punya abang seperti Bang Ama. Ketika Eda tulis kirim semuanya yang ada di FB, tolong nggak ketik ini, bikin di bingkai, dan itu ada di depan. Saya pajang di situ, pakai bingkai dari Bang Kuasan. Itu tulisan mengenai abang. Bunga-bunga yang ada di sini juga itu menandakan bahwa mengenal Bang Amar, abang yang dan bukan berarti saya bilang abang-abang lain saya tidak baik, tapi yang paling pasti karena Bang Amar dan Bang Ucok. Dua ini yang selalu saya aduin. Sekarang dia berdua tidak ada.
hari. Mungkin kalau anak-anak di sini, kalau mereka diminta bisa keluar dari kantor, mereka tidak bilang inilah om yang terbaik. Gimana Mama selalu menyiapkan anak-anak sampai cucuku selalu diperhatikan. Waktu Mama bilang di tahun ini mau lebaran di Jakarta, ternyata di lebaran pertama dan terakhir abang di rumahku. Dia mau lebaran sama papa Mama karena belum pernah lebaran di Indonesia. Ternyata itu lebaran dia yang pertama dan terakhir di rumahku. Jauh sebelum keluarga kami mengenal 4 orang, mungkin aku duluan gak tahu dia gimana aku disuruh Mama ngobrol-ngobrol sama Om semuanya sampai akhirnya kita sama-sama berbeda. Itu tadi kita pusat satu hari sebelum Mama sudah tidak sadar. Kami sudah ngobrol. Dia selalu bilang, Li, itu jangan ada. Sampai sekarang, itu aja masih terngiang-ngiang lihatku. Dengan mukanya yang juga kepalanya yang sakit. Habis itu besoknya, saya lagi di kafe. Namanya Eda telepon. Eda, saya cuma dikasih waktu 10 menit untuk nentuin operasi atau tidak. Saya bilang ke Eda, semua keputusan sama Eda. Karena Eda yang pertama, kami hanya support. Saya tak tahu bilang apa. Di atasku Mama, di bawahku adikku Ucok. Dua-duanya udah pergi dengan kondisi yang sama. Waktu Mama dibilang keras sakit kanker darah, kita semua bergaya. Itu perkiraan paling cocok, mendekati cocok Bang Joni sama saya. Tapi Mama bilang saya masih bisa pakai obat, jadi gak perlu tahu dia apa-apain. Itu pasti karena baiknya Mama. Tuhan benar. Habis Eda bilang makan operasi cuma 20%. Saya kata kusir dah. Mungkin ada videonya dia lihat grup. Saya nangis sama bapak, Pak. Saya lagi gimana bapak? Saya bukan peduli, tapi saya kasihan. Lama-lama sakit. Sekarang abang sudah sehat. Abang sudah terasa sakit. Percaya ada, kami semua sayang Eda. Jangan tinggalkan kami juga ya Dek. Ingat kami selalu. Seperti kemarin-kemarin juga, kalau Eda ada apa-apa, jangan lupa telepon. Bilang aja Li, telepon Li. Tapi saya Eda. Makasih Eda. Salam dari, saya tidak tahu mengapain. Makasih Eda. Untuk semua yang telah Eda kasih buat bersama. Pengorbanan Eda selalu membantu dia. Saya Eda selalu membantu dia. Ya selalu saya juga masih buta. Kalau Eda bisa lagi mencari masalah, pasti keseharian.